Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, sidang jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini, sekalipun dalam suasana yang belum kondusif dan jumlah kita yang hadir di ruangan justru lebih sedikit, tapi Bapak Ibu yang mengikuti lewat virtual, mudah-mudahan pahalanya tidak dikurangi dengan kita yang berkumpul di ruangan ini. Karena memang dalam hadis At-Tirmizi, Bapak dan Ibu, kata Nabi kan, ya, man ghassala yaumal jum'ah wa fakkara wa batakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu likulli qudwatin yamsuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Bila ada orang yang datang ke majelis ilmu lalu dia duduk mendengarkan, ya, ayat-ayat Allah dibacakan, ya, di majelis itu dia duduk, maka kata Nabi, setiap satu langkah kaki dari rumahnya Allah akan menilai pahalanya sama dengan setahun salat malam, setahun puasa sunatnya. Nah, jadi Bapak Ibu memang dihitung per langkah kakinya. Jadi langkah kaki ini yang menjadi standar nilai pahala menghadiri majelis taklim. Kata Nabi, setiap satu langkahnya itu sama dengan setahun pahala salat malam, sama dengan setahun pahala puasa sunat. Nah, itu baca itu yang di rumah, Ustaz kami dapat langkah kemarin itu ya. Nah, yang lewat kedua. Ya, mudah-mudahan Allah tidak memotong, tidak memberikan potongan pahala, ya. Nah, karena kasusnya bukan keinginan di rumah, tetapi memang karena kondisi yang tidak memungkinkan kita berkumpul bersama-sama. Karena kalau uzur itu Allah berikan pahala tanpa pengurangan. Hadis At-Tirmizi begini Bapak Ibu. Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Bila ada seseorang sakit atau dia bepergian musafir, lalu dia tidak melakukan amal yang biasa dia lakukan ketika sehat dan ketika dia mukim, maka kata Nabi, pahala amal itu tetap Allah berikan kepadanya sebagaimana dia melakukannya ketika sehat dan ketika dia mukim. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketika sehat selalu datang ke masjid berjamaah ketika normal sehat. Sekarang Bapak Ibu sakit, tidak bisa lagi datang berjamaah ke masjid, maka sampai sehat atau sampai meninggal dunia, maka pahala berjamaah tetap Allah berikan. Kenapa? Karena dulu di waktu sehat dia sudah teruji istiqamah. Yang kacaunya ketika sehat tak pernah sama saja itu. Allah sakit teragak sama saja itu tidak ada tuh. Itu tidak apa itu, tidak berlaku ketentuan yang seperti itu. Nah, dulu ketika dia sehat, datang ke masjid. Sama juga begini, ibu-ibu, bapak-bapak kalau pergi keluar kota, ya, status musafir misalnya, bepergian, maka Bapak Ibu tidak usah sholat sunat. Jangan sholat sunat juga ya Bapak Ibu. Kenapa tidak boleh sholat sunat? Bukan tidak boleh. Kenapa kita tidak mesti sholat sunat? Jangankan yang sunat, Pak, yang wajib saja kita dipotong. Bayangkan Pak, yang 4, 2 saja. Pahala yang 2 itu sama dengan 4. Ya. Makanya kata Nabi, yang paling dicintai oleh Allah, kan Bapak Ibu kalau musafir Bapak Ibu kan boleh 4, boleh 2 ya, kan pilihan seperti itu. Tapi ketika ditanya mana yang lebih baik, kita sholatnya 2 atau 4 dalam perjalanan, kata Nabi, Allah mencintai hamba yang ketika diberikan keringanan dia mengambil keringanan itu. Jadi pahalanya tidak berkurang, Allah pun mencintai dia. Kenapa? Dia menunjukkan kehambaannya, ya, bahwa Allah
Allah itu zat yang maha penyayang, Tuhan yang maha penyayang. Dia tunjukkan, dia ambil kasih sayang Allah itu. Walaupun dia mobil sendiri, ya, walaupun dia bisa berhenti di jalan. Yang paling baik jamaklah dan fasarlah. Ya, itu artinya Bapak Ibu, ketika ada uzur, halangan yang sifatnya syar'i, Allah tidak akan mengurangi pahala kita. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak yang di rumah sekarang mendengarkan ceramah ini, kalau biasa lu datang ke sini, sekarang karena ada persoalan corona segala macamnya, Bapak Ibu sudah sempat ke kampus, maka pahala berjalan ke kampus tetap Allah berikan. Tapi anak pernah mendengar di kampus, Pak, mendengar di rumah saja, tapi hitungan pahala langkah tadi, Pak. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-6. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta, ya Allah, tunjuki kami, ya, as-sirat, jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Ini menariknya Bapak Ibu, kalimat ihdinas siratal mustaqim ini kita kan berdoa, doa. Dan salat itu kan arti harfiah salat itu kan doa. Jadi salat itu harfiahnya berarti doa, doa. Dan doa pertama dan yang utama kita minta dalam salat itu adalah ini. Kita minta agar kita diberikan hidayah oleh Allah. Salat itu arti harfiahnya doa. Dan doa yang paling puncak yang kita ucapkan dalam salat itu adalah ini. Karena rukun salat itu ada yang qauli, ada yang fi'li, ada yang qalbi sifatnya. Yang qauli itu ucapan itu. Yang diucapkan. Yang diucapkan itu salah satu Al-Fatihah. Jadi kalau ibu tidak baca Al-Fatihah tidak sah salatnya. Karena dia rukun. Ya, kalau ruku, sujud, duduk itu fi'li namanya. Rukun yang disebut perbuatan. Kalau niat itu qalbi. Rukun qauli pertama itu Fatihah. Ya, setelah takbiratul ihram itu Fatihah. Dan di Fatihah itu yang paling pokok itu doa ini kan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk. Apa itu hidayah? Apa itu petunjuk? Kenapa ini yang kita minta, Pak? Kenapa hidayah yang kita minta? Kata apa? Ihdina itu atau hidayah, ya, secara harfiah dia berasal dari kata hada. Jadi hidayah itu asal katanya hada. Hada. Hada itu arti harfiahnya itu tenang. Ya. Ada apa ini satu lagi? Ada. Jadi hada itu artinya tenang. Ya, hada itu arti harfiahnya tenang. Hada yahdi. Makanya ketenangan bahasa Arabnya itu hudu. Itu kenapa hadiah disebut hadiah. Hadiah itu kenapa hadiah? Karena orang kalau dikasih hadiah pasti tenang. Ibu kalau marah-marah di rumah, cara menenangkannya gampang. Kasih hadiah. Yang tak boleh dikasih hadiah madu. Madunya madu yang asli. Kalau madu palsu tidak apa-apa. Ya. Beda madu palsu dan madu asli itu. Kalau madu palsu dibawa pulang, ibu senyum, itu palsu madunya. Tapi kalau marah ibu dibawa pulang itu madu asli. Nah jadi Bapak Ibu, itu hadiah disebut hadiah, karena hadiah itu akan membuat orang tenang. Jadi sebenarnya ibu ini kalau marah-marah, gampang sebetulnya membuat ibu ini adem. Belikan baju, belikan jilbab, belikan sepatu, pokoknya kasih hadiah. Tuh seorang bilang-bilang tuan tuh nah itu makna hadiahnya hada. Jadi hada itu artinya tenang, ya. Dan hidayah itu artinya ketenangan, ya. Itu makna harfiah hidayah itu adalah
ketenangan hati. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya taraduf atau sinonim, dan Al-Quran menggunakan semua itu. Jadi kekayaan bahasa Arab itu satu kata itu bisa ya diungkapkan dengan puluhan kata, satu makna. Begitulah kekayaan bahasa Arab itu. Nah, karena itu hidayah itu artinya ketenangan, dan dalam arti petunjuk kan, kalau diartikan ini petunjuk itu. Petunjuk itu apa Ibu? Dalam bahasa Arab itu ada hidayah, ada irsyad. Pada mendengar kata irsyad, rasyid, mursyid, sama petunjuk itu. Jadi mursyid itu orang yang menunjukkan dan memberikan arahan kepada kita. Itu mursyid, rasyid, ya irsyad. Ada lagi isyarat, sama Ibu, isyarat. Jadi maksud awalnya isyarat, isyarat. Jadi petunjuk lalu lintas itu bahasa Arabnya isyarat, isyarat penunjuk. Nah, apa beda ketiganya itu? Kenapa pilihan kata Allah kita minta dalam satu pilihannya ihdi, bukan arsyid, bukan asyir, tapi ihdi. Nah, karena masing-masing punya level perbedaan. Kalau misalnya isyarat, misalnya begini, apa baru tiba di Padang dulu, baru tiba di Padang dulu. Nah, lalu apa ada di Padang dulu? Tak tahu. Lalu Pak tanya, Pak, di mana aku misalnya Basko atau apa yang nggak jauh lah, PA, Plaza Dallas. Lalu orang itu bilang, Bapak lurus saja, lurus saja. Nah, itu Bapak itu dapat petunjuk kan? Sudah, kan lurus saja. Betul, kan tak salah dia. Betul. Lurus saja Bapak ini, lurus. Tapi Bapak masih gamang, kacau. Ini mati boleh. Itu namanya isyarat. Kita dapat petunjuk, tapi masih kacau kita. Mana rasuyo keyo soteta. Itu namanya isyarat. Kan, wah, tapi isyarat namanya itu. Jadi seminar ya, tuh. Makanya bahasa isyarat itu bahasa Arabnya haza, ini atau zalika, itu. Itu namanya isim isyarat dalam bahasa Arab. Zalikal kitab tuh, haza nih. Kalau irsyad bedanya, Bapak kalau bertanya, Pak, di mana PA, Pak, kamu KPKPA? Siapa? Apa naik tuh Pak? Tuh warna ini, ya putih lah, tuh oranye. Beko sebelah tidak. Apa turun sebelah kita setelah lampu merah? Lagat jadi apa dah? Cuma lewat naik motor bertemu kepada itu lain dari motor. Pasti apa nanti motor itu masih bimbang. Pak itu di mana? Lampu merah yang mana? Terima kasih. Ya, tapi daripada yang tadi lebih mending. Ya, kalau hidayah begini, Pak katanya Pak, di mana PA Pak? Belum pernah kasih tahu Pak ya, belum. Pertama kasih tahu dulu. Ambo KPK situ rumah Pak. Anak itu tombol Pak. Aku perasaan apa ada contoh tadi? Oh, boleh aja lah. Jadi cuma tu aja lah. Mereka Pak lagi Pak. Mana yang lebih tenang itu? Itulah yang disebut hidayah. Hidayah itu kita ditunjuki jalan dan dituntun langsung dan diantar langsung. Itu yang kita minta kepada Allah. Sehingga menempuh jalan kebaikan itu tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa camih, tidak ada rasa takut. Kenapa? Kita sudah diantar dan dituntun langsung ke sana kepada kebenaran itu. Itu yang kita minta, sehingga ujung dari itu adalah hidayah, duduk ada ketenangan di hati. Itu. Jadi Pak Ustaz, kita kan habis membaca Allah baru baca amin, aminnya di sana. Ya ke sini, ya, itu. Kan, ya banyak orang Pak ya, jauh di masjid itu, jauh di pojok rumah. Tapi yang paling dulu di masjid, lutut dan sakit, pinggang sakit, berjalan dengan nengkak.
Ada disubik masjid, tak palangkan kakinya masjid. Itu yang hidayah. Allah tuntun, Pak. Walaupun dapat tenaga, ditambah tenaga oleh Tuhan. Allah tambah tenaganya, Pak. Tidak tenaga oleh Pak. Makanya Bapak Ibu, dan banyak dapat hidayah kok kalau dalam konteks itu banyak yang gaib. Ya. Kok isi masjid banyak yang gaib kan? Kalau jauh lutut sakit, dia mudu-mudu, otot-otot ada kau masjidnya. Di samping kemudahan Allah pompa dia dengan kekuatan. Itu yang hidayah. Inilah tahu masuk ke masjid berancak. Cuman aduh beberapa hari selangkah itu hidayahnya minimal betul. Tapi rumah jauh, badan laba penyakit, tapi bisa lebih dulu. Aduh, keringanan kita melakukan kebaikan itu namanya hidayah. Itu kalau Bapak Ibu lihat. Apa itu hidayah nanti? Coba lihat di surat Al-An'am 125. Surat yang ke-6 125. Surat yang ke-6 125. Al-An'am. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kata Allah, siapa yang ingin Allah berikan dia hidayah, kan kita minta hidayah Pak ya. Siapa yang ingin Allah berikan dia hidayah, tandanya dilapangkan dadanya untuk berbuat baik. Jadi standar hidayah itu Bapak adalah seberapa lapang dada kita menerima kebaikan. Itulah standar hidayah. Ada orang misalnya begini Bapak, sholat 5 waktu saja, itulah penuh rasanya Pak. Tidak bisa menambah sunat deh. Dapat tampil rasanya loh. Itu pun sunat itu lah, assalamualaikum langsung selesai. Ada orang misalnya sudahlah datang ke masjid berjamaah, lalu dia berzikir, lalu berdoa, lalu mendengar taklim, mendengar itu, masih kurang juga Pak. Kita ini bagaimana kemampuan menampung dada kita, hati kita, menampung kebaikan itu relatif tidak sama. Yang menentukannya level hidayah. Ada orang bisa membaca Quran 2 ayat langsung mengu. Segitulah kapasitas dadanya. Ada orang lah 1 halaman baru mengu. Ada lah 2 halaman baru mengu. Ada lah 1 juz baru mengu. Tapi kok buka HP gak bocah ada mengu. Nah, jadi Bapak Ibu, daya tampung dada itulah ya yang menjadi indikator tolak ukur berapa hidayah kita peroleh. Tapi kata Allah, ciri orang dapat hidayah itu dilapangkan hatinya untuk taat. Coba Bapak perhatikan orang datang ke masjid, ya. Ada yang datang sebelum azan, ada yang datang ketika azan, ada yang datang setelah azan, ada yang datanglah tamat, ada yang datang rakaat pertama. Ada yang datang rakaat kedua, ada yang nanti sana terus dibunuh. Ini rumah ada kaki sedoanya, ya Pak. Sama kalau orang datang ke masjid dari tunda. Apa yang membedakannya? Daya tampung hatinya. Dan ternyata kata Allah, itulah level hidayah. Jadi kalau ingin mengukur saya ini hidayahnya ini seperti apa? Seberapa banyak dada kita, hati kita bisa menampung kebaikan. Lapang hati. Dan itu kenapa Bapak Ibu? Nanti kalau gue baca di surat Muhammad, coba lihat surat Muhammad di surat 47 ayat 17. 47 ayat 17. Muhammad ayat 17. Apa kata Allah di situ Bapak Ibu? Wallazina tadau zadahum huda. Orang-orang yang telah mendapat hidayah, Allah akan berikan tambahan terus hidayah. Atau makanya minta kali itu. Gini lah, logikanya orang yang sholat itu dapat hidayah nggak? Pasti. Kalau tidak dapat hidayah, tidak mungkin dia sholat. Bukti dia dapat hidayah itu ya sholat itulah buktinya. Tapi kenapa masih minta hidayah? Karena kata Allah, orang yang dapat hidayah itu pun hidayahnya tidak sama Bapak Ibu. Level hidayahnya beda. Tak sama level hidayah kita nih beda. Daya tahan kita dalam kebaikan itu pasti beda. Makanya Bapak ada orang dengan ceramah aku
mini ke-10 mulai balik, ya kan? Ada yang seperempat jam langsung KO. Ada yang sajam aman-aman saja. Ada yang 2 jam, 2 jam, ada yang kurangnya baru. Ya itu. Lagi cuma itu. Jadi orang yang dapat hidayah pun kata Allah dia memerlukan tambahan hidayah. Itu artinya hidayah ini tidak sama lah. Itu kenapa kata Allah wallazina tadau zadat huda. Orang-orang yang telah dapat hidayah pun Allah tambah hidayahnya. Dan tambahan hidayah itu ditentukan oleh ya, seberapa lapang hati kita menerima kebaikan. Itu kenapa? Silakan. Kita kan membaca di surat Al-Mustaqim minimal 17 kali saya semalam. Kita tidak terus. Tetapi kemampuan kita itu berbeda. Mungkin apa faktor penyebab dan kita kok bisa berbeda itu? Kita sudah berusaha, tapi tetap banyak godaan kantor itu sangat. Jadi ada faktor. Begini Pak, salah satu manusia yang mendapat banyak hidayah kata Allah itu Ashabul Kahfi. Coba Bapak lihat nanti surat Al-Kahfi surat 18 dan ayat 13. Surat Al-Kahfi ayat 13. Kan Ashabul Kahfi itu ceritanya diburu dengan pasukan elit dengan senjata yang sangat lengkap. Kalau bersobo, putri leher serong. Mereka bersembunyi sampai di sebuah gua. Mereka ditidurkan selama 309 tahun. Bayangkan Pak, tidak pernah ada manusia yang selama itu tidur. Ini tidur bukan mati. Allah sebut tidur. Ya. Watahsabuhum aiqazan balhum wa hum rukud. Mereka tidur kata Allah. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Mereka selama 300 tahun itu bolak-balik suku kita. Karena kalau melantang saja sudah tahu tuh laki badan itu ke kanan. Ya darah membaku. Maka selama 300 tahun itu badan mereka bolak. Merah kanan, merah kiri. Tapi hebatnya rambut mereka, kuku mereka tidak panjang. Begitu hebatnya. Tapi selama itu mereka merasakan ketenangan, kan hidayah itu cerita. Orang aku bisa lalu lama pun di tangan tuh Pak. Kalau nggak tangan nggak mau lalu aku itu. Itu makanya dengan ceramah kok lalu taruh tangan nanti. Kalau nggak tangan nanti nggak bisa lalu Pak. Ya. Maka aku kalau itu orang dengan ceramah itu kalau aku alhamdulillah Pak. Itu bukti tangan nanti. Dan itu mahal harga itu. Ketenangan hati itu tak orang artis-artis itu narkoba itu kan tidak tenang hatinya. Sehingga mahal bagi itu untuk mencari namanya hidayah tadi, ketenangan hati tadi, apik itu loh. Pokoknya sama dengan ceramah pasti mengantuk. Kalau ditampik ikut ketenangan aduh. Gitu. Jadi yang berang lo kalau mau ceramah lalu aja berang lo itu memang waktu di situ harus mulai. Jadi kalau kayak ini, kau nak mau lalu, aku rumah apa jangan ceramah. Kau nak kantuk mana nih? Pasti itu hidayah, hidayah. Tanah hati. Ibu kalau gelisah sampai ke barbar, sampai hiburan, akan bertambah stres, ya, bertambah payah. Kalau ingin tanah, cari sampai pengajian, sampai taklim. Jadi Ashabul Kahfi itu 300 tahun itu nyenyak tidurnya. Padahal lalu dari batu, dalam lubang Pak, batu jual deh. Walaupun Allah terangi dengan cahaya, di lubang itu ada di bawah itu ada lubang yang matahari selalu masuk dari pagi sampai sore ke badan mereka. Sehingga badan mereka itu tidak melunak karena cahaya tadi. Itu Allah yang mengatur mereka. Tapi di ayat 13 Allah jawab, kenapa mereka bisa tidur nyenyak begitu? Seenak itu tidurnya 300 tahun. Wazidnahum huda. Mereka pemuda yang diberikan tambahan hidayah. Jadi ketenangan hati itu bukan pada harta ternyata. Contoh Ashabul Kahfi tidak punya harta. Kebahagiaan dan ketenangan itu bukan pada fasilitas rumah, bukan pada tempat tidur. Karena Ashabul Kahfi tidur di atas batu, tapi bisa tidurnya 300 tahun. Ibu,
selamat-lama lalu di hotel berbintang 10 pun Pak Do. Nggak yakin aku 2000 malam lalu. Hah? Kok ada pas kita sampai lalu yang paling mewah dunia itu Pak. Nggak yakin aku orang 2000 malam dan dagur. Iya Pak Do yang selamat-lama lalu kan. Jadi ini Ashabul Kahfi Pak 300 tahun lagi nggak dibangunkan Allah. Biarkan dia tidurnya. Maka ketika mereka bangun tidur ditanya, kam labisna, berapa lama kita di sini? Labisna yauman atau ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Ya? Atau setengah hari baru. Padahal sudah 300 tahun. Mereka rasa setengah hari begitu tenangnya Pak. Itu hidayah itu. Jadi mereka, kata Allah, mereka adalah pemuda yang dapat tambahan hidayah. Wazidnahum huda. Itu maksud kita minta tahu itu hidayah. Karena disitulah kebahagiaan hidup kita, ketenangan kita dengan hidayah Allah, bukan pada fasilitas dunia. Hidayah. Itu makanya orang-orang saleh itu Pak, secara duniawi mereka tidak beruntung Pak. Tapi mereka hidupnya tenang, kebahagiaan Allah berikan, tidak ada kegelisahan. Kenapa? Karena hidayah digelontorkan Allah untuk mereka. Itu contoh Ashabul Kahfi. Tapi kalau Pak tanya, kenapa bisa mereka begitu? Lihat ayat 19 jawabannya Pak. Ketika mereka bangun tidur, maka bertengkarlah mereka berapa lama di sana. Kata yang satu setengah hari, kata Tuhan. Kata yang satu, jangan bertengkar juga. Nih, perut sudah lapar. Ini uang. Pergilah satu orang di antara kita beli makanan. Tapi katanya semua yang di goa itu yang 8 orang itu berkata, apa kata mereka? Carilah makanan, ya. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Jadi bahasa mereka itu luar biasa Pak, masyaallah. Azka ini Pak, dari kata zakat. Apa di zakat Pak? Bersih. Di zakat membersihkan harta. Kata mereka, cari makanan azka yang paling bersih. Oleh apa? Yang mereka cari bukan makan lama Pak, bukan kunjak, bukan gazebo, bukan usus, ya, bukan sangkang, bukan ayam bakar, bukan. Bagi mereka jenis makanan tidak penting, yang penting azka, bersih. Ternyata faktor utama hidayah itu Pak berawal dari makanan. Pokoknya Bapak Ibu kok makan dan bertanya di mana lama? Mana yang berasi? Kamu tidak rasi itu. Nah jadi itu makannya sampai makan orang non Muslim nanti itu. Pak Ibu kasih itu. Yang kejadian sih piriangnya, periuknya, kuadinya kesan bisa menjamin steril. Nah, makannya situ. Itu di pondok itu banyak sampai makan yang favorit oleh orang awak kasih itu. Kalau yang jadi yang punya itu tak mesti. Nabi lah mengingatkan, la taqulu min tina'il yahud wa nasara. Jangan kamu makan menggunakan piring perangkat non muslim. Larang. Jangan makan menggunakan piring gelas. Kenapa boleh jadi? Kenapa Bapak Ibu dilarang? Minum pakai gelasnya orang-orang non muslim. Kalau mau pakai kali di situ bisa jadi minum khamar tadi. Khamar ini najis itu. Dan membersihkan najis pakai tanah. Padahal nak gani itu cuci tanah. Paginya sama tak masalah. Ibu makan pakai piringnya. Bisa jadi tadi makan daging babi di situ, kan? Itu. Itu makanya aku kalau beradik, ibu, aku jarang-jarang aku makan tuh ibu pakai sendok, pakai tangan. Karena sendok tuh ibu boleh jadi kau pakai tadi untuk itu. Mengadu-adu yang baginya tidak masalah kan daging babi halal jadi kan. Di samping kalau tangan kau harus orang pakai itu. Nampak orang mau pakai itu. Kalau sendok tak tahu tahu ribu murid ngomongnya begitu. Cuma pokoknya aku mau pakai sendok kalau berada di kecuali tak sasa mana kan. Masa berada di hotel tak ada tapi cuci tangan aja. Tapi kalau di ruangan di mau cuci tangan tuh kan. Padahal mau lap-lap seketek itu kan. Dan tangan bukan rumah saja. Bawa sama bayi dari Esa. Tak pernah aku tinggal dengan tahu. Ya kebersihan tangan aku jadi aku
Jemaah belakang tadi tahu. Siapa nama tinggal di rumah tu, tak ada orang makan-makan. Makanya mau tangan dulu sudah, mau yakin tangan dulu kau berasi makan. Jadi memang kadang-kadang hal-hal yang sepele kadang kita anggap tidak penting, tapi justru di situlah pengaruh hidayah tadi. Ashabul Kahfi ternyata sterilnya Masya Allah kalau soal makanan itu. Gitu. Makanya Bapak Ibu ini, kalau ada anak kita mohon maaf, ada anak itu tangkam, ada tantunan mana, itu boleh jadi ada makanan yang salah. Ada makanan yang salah. Jadi salahnya Bapak Ibu, mungkin awak salah bagi makan kayaknya dulu ketika itu ibunya hamil dulu salah makan lagi ini. Itu akan mempengaruhi totalitas dirinya nanti, termasuk perilakunya Bapak Ibu. Makanya kalau baca surat Al-Baqarah 172, Al-Baqarah 172, kata Allah ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ternyata ta'budun tadi kan hidayah dari ibadah ya, yang anak budu baru hidayah ya. Ternyata ibadah kita ini Bapak itu berawal dari makan yang baik. Makanya kata Allah thayyibat, kulu min thayyibat. Kalau engkau hendak beribadah kepada Allah, makan yang baik. Kenapa? Mustahil ibadahmu akan berkualitas bila makanmu tidak berkualitas. Itu makanya sering saya katakan dulu kalau misalnya awak acara-acara kalau di kantor kan sering ya. Acara awak 3 hari, tapi pelaksanaan kurang dari waktu. Jadi capek setelah itu Pak. Harus sampai hari juga 3 hari, tapi pelaporan tetap sampai hari. Honor tetap yang sehari itu Pak kembalikan. Supaya selamat. Ini sakitnya Pak. Tapi itu yang mencelakakan kita. Karena ada hadis Nabi begini, man akala luqmatan minal haram. Siapa yang makan sesuap yang haram, sesuap yang haram. Dimakan kata Nabi, la yaqbalullah salatahu arba'ina lailah. Ditolak semua ibadahnya 40 malam. Karena badannya kotor. Dan kalau ibadah ditolak, mana lagi dapat hidayah? 40 hari ibadahnya ditolak gara-gara sesuap yang haram. Ya. Bayangkan kalau 1 juta berasuh, kalau 2 juta berasuh, itu kenapa mohon ya anak-anak yang broken itu bukan orang miskin, bukan orang gizi, bukan orang-orang yang secara ekonomi mapan, pendidikan bapak mungkin hebat. Kenapa? Mungkin salah makan. Sekarang pun itu kenapa kalau baca walaupun itu Allah tapi referensi yang sahih memang tidak ditemukan, tapi itu populer. Kenapa Imam Syafi'i itu cerdasnya Masya Allah. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran 30 juz, umur 9 tahun hafal kitab Muwatta. Hadis yang pertama yang ribuan hadis hanya bisa dihafal lewat sambil jalan saja, sambil dengar di jalan hafal ribuan hadis. Kejeniusannya Masya Allah. Ternyata ceritanya bapak dan ibu itu tidak pernah menyentuh yang subhat, jangankan yang haram. Konon ceritanya bapaknya As-Safi itu Ibu, kenapa menikah dengan ibunya? Dia duduk di pinggir sungai, lalu hanyut sebuah apel. Apel hanyut itu Ibu hukumnya subhat, halal 50%, haram 50%. Itu yang abu-abu namanya. Ini halal tidak, haram tidak, tapi boleh dimakan. Ketika dimakan segigi baru Ibu sadar pada pemilik. Nyo cari ke hulu Ibu, 5 pohon apel, osobo Ibu, kebun apel. Minta lengkapan punya apel tu Pak, tadi apa apel apaan ini, tamakan yang bosan gigi. Aku ini membayi ini. Kecil orang itu nak kapal tu boleh, ang bayi. Baca dona 1 tahun nama kerajo nak digaji. Ang kerajo urus kabun engkau 1 tahun tanpa digaji. Tak apa-apa Pak, saya siap. Demi membayar yang sedikit tadi. Nah cukup sampai di situ. Nanti kau wajib menikah dengan anak saya. Anak saya itu buta, tuli, bisu, lumpuh. Kan bayu Pak. Oh bayu, serangnya coba-coba. Wah, gara-gara sedikit kan ha? Las tahu keraju apa? Lah sudah semua keraju dan selamat tapi Ibu nikah yang anak gadingnya, yang butuh, yang pakak, yang bisu, yang lumpuh.
Baik Pak, asalkan saya selamat dari hutang. Apa? Mau Pak? Setelah setahun dinikahi Pak. Kalau dulu kan nikah pun tidak mesti yang perempuan hadir Pak. Perempuan pun tidak mesti hadir Pak. Dalam hukum Islam tidak mesti. Ambo punya anak tadi di Jakarta. Ambo nampak laki-laki ketujuh dan Pak. Nampak yang punya dekat sana. Ambo nikah saya langsung. Tuh begini itu suami kawan. Nah, sama yang penting kan ada wali, ada saksi, ya kan, ijab kabul, selesai Pak. Yang perempuan tak mesti hadir Pak, tak mesti dihadirkan, tak mesti minta persetujuan, persetujuan tidak ada. Sebenarnya anak laki-laki itu milik ayahnya 100%. Kalau jadi janda, jangan minta persetujuannya. Kalau anakmu ya tidak. Kalau anak gadis tidak, boleh besok. Maka tidak mesti hadir Pak, bisa. Ya kan, tiba-tiba mau saya pulang laki-laki kan, siapa ya laki kawan? Sama nikah dari itu mana? Nah. Bisa itu, ya. Kalau anak gadis bisa, kalau jangan tidak bisa. Itu hukum gitu. Nah, jadi kan dia tidak ada pertimbangannya, kadang mana mencari juga ibu ya. Nah, tapi dalam Islam tidak mesti begitu, karena bapaknya lebih tahu mana yang lebih baik untuk dia. Oh anak gadis itu ibu perasaan saja, tidak berpikir. Dia anak gadis itu bisa cinta, kamu yang sudah coklat ini. Kan ada pikir mulai. Tidak, akal sehat itu. Hari itu lawan nikah baru nangis. Ketika sebelum nikah pun tidak tahu kita. Jadi pikirannya lebih buruk. Pokoknya anak gadis itu tak boleh menentukan pilihan awak Pak. Oh gitu. Iya, kalau anak gadis itu dia berpikirnya tidak normal. Apalagi soal cinta itu buta. Ya. Kan tidak bisa Agnes menikah, cinta itu tidak ada logika. Makanya bapaknya yang pakai logika. Makanya bapaknya yang menikahkan. Itu aturannya ya. Tapi dunia akan mulai berubah. Ya, minta lah. Ya, maka zaman dulu kan ditanya seketik kan ya. Saya kawin kau jangan ya, tu nantuk akan alat nak lantuk lah. Tapi tidak tujuan tidak apa-apa. Nah jadi bapak ibu itu Imam Syafi'i itu mau dia pada apa nikah. Pas dinikahkan tuh bapak ibu lalu dibawa diantar ke kamar anak gadis itu. Begitu dimasuk kamar dengan bapaknya kagetnya, masya Allah tak tanggung rancaknya bapak ibu. Soalnya rancak. Ternyata matonya butuh kecil ayahnya itu anak pun tak pernah keluar rumah saja ketik itu sehingga matonya pun tak pernah mencari yang buruk-buruk. Talingonya kok makok pakak anaknya pun terisolasi di rumah dari ketik sampai gadis sehingga talingo pun tak pernah menangani yang buruk-buruk. Lumpuh tu anaknya pun tak pernah berjalan ke tempat-tempat yang buruk. Dia mana jago seperti bidadari. Itu makok lahir anak Syafi'i itu dari bapak yang saleh dan dari ibu yang salihah. Tapi awalnya dari apa? Dari makan. Karena bapak Syafi'i itu betul-betul menjaga makanannya. Itu makut lahirlah anak seperti itu. Nah, jadi totalitas diri kita itu contoh yang baik diberikan oleh Allah dalam kisah Ashabul Kahfi ini. Ya. Al-Kahfi ayat 13 dan ayat 19 itu. Ketika mereka mencari makan, maka mereka berkata, "Falyanzur ayyuha azka ta'aman," tolong cari makanan yang bersih. Karena kita minta hidayah kepada Allah. Maka mustahil orang tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak akan dapat hidayah selama makannya tidak bersih. Selama makan. Nah, itu kadang-kadang Pak, mohon maaf, ini ada kawan-kawan yang terlalu ekstrim, tidak mau jadi pegawai negeri seumur hidup. Kenapa? Karena mereka masih meragukan gaji pegawai negeri. Karena sumber-sumbernya masih banyak yang subhat. Pajak hotel, pajak miras, pajak. Ya, kan itu penghasilan negara, Pak. Ya. Makanya ada kawan saya alumni Madinah, Pak, dokter, tidak mau mendaftar jadi pegawai negeri. Kenapa? Katanya tak selamat saya nanti. Ada orang sampai segitu nanti. Awak ada langsung pada Pak. Kamu ada langsung. Tapi kalau dia kemaja, tu saya kemaja le Pak. Ya. Itu tuh kampus ada banyak. Biarlah Tuhan yang awak hidup bukan di negara Islam. Ya. Nah, Tuhan saja nanti yang memutuskan lah. Yang sifat saja memang di luar kemampuan kita.
Tapi itulah ya, kenapa kalau tadi ditanya, kenapa kita kalau sudah 17 kali minta hidayah, tapi kok hidayah itu masih jauh juga rasanya. Ya, masih hati kita masih berat juga berbuat baik rasanya dalam ketaatan karena banyak faktor. Ya. Itu kenapa Maryam itu perempuan yang paling tinggi level hidayahnya. Kenapa? Bapak Ibu kalau baca di surat Ali Imran, ya, ayat 35. Nah, surah Ali Imran ayat 37, ya. Itu Maryam itu kan manusia yang paling tinggi hidayahnya, Pak. Karena Maryam itu kan dari kecil dia hanya hidup di mihrab namanya, Pak. Jadi Maryam itu punya mihrab. Jadi ada sebuah kamar khusus di Baitul Maqdis tempat Maryam. Ya, namanya mihrab. Mihrab itu Pak dari kata harb. Harb itu artinya perang. Harb itu perang artinya. Mihrab itu artinya tempat perang. Itu kenapa sampai imam di Mengkudu Pak namanya mihrab ya. Kenapa itu mihrab namanya? Karena disitulah setan yang paling dahsyat serangannya. Serangan setan yang paling hebat itu di situ Pak, imam. Itu makhluk yang jadi imam itu Pak Ibu, yang paling sempurna dari semua jamaah. Yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dalam agamanya, yang paling saleh akhlaknya, yang paling adil dia. Itu jadi imam Pak. Kenapa? Karena dia begitu berdiri di mihrab, dia akan berperang melawan jenderal-jenderal setan di situ. Itu makanya saf yang paling belakang Pak, itu yang paling ketik kiranya Pak. Pak begitu Pak, itu setan tak keraju oleh Pak. Inilah kawan itu. Di belakang itu lah kawan itu Pak. Itu. Yang di Bungku yang paling dibela setan itu Pak. Itu makanya Pak, mohon maaf, kalau cupu-cupu jadi imam, jadi imam Pak. Hafal ayat Pak, cupu di Bungku itu hilang. Lupa aja Pak. Itu hebatnya mihrab. Jadi mihrab itu pertempuran nanti, tempat berperang. Dan satu-satunya wanita yang diberikan mihrab itu Maryam. Karena Maryam itu memang setiap hari dia berperang melawan setan. Itu maka kenapa ada datang di surat Maryam ayat 16-17, datang Jibril menyerupai laki-laki yang gagah sempurna. Allah sebut di situ di surat Maryam itu, baca nanti surat Maryam itu ayat 16-17. Ya, Maryam 16-17. Itu kata Allah, datang ke kamar Maryam, ke mihrab Maryam itu, basyaran sawiyan. Basyaran sawiyan itu artinya Pak, laki-laki yang gagah, yang gagahnya pas. Sawiyan itu pas artinya Pak. Istiwa, khatul istiwa itu lurus pas. Jadi ada orang yang gagahnya pas Pak, atau gagahnya tak pas. Apa ya? Nyo gagah tapi tidak pas. Tidak pas loh Pak. Iya, nyo gagah enggak, Cuman itu Pak. Cuman kok tidak pas loh. Oh, juang ini salah, Kalingo ini salah, kok Kapando ini salah, kok Padan ini salah, kok Warna ini salah. Pokoknya ada cuman lo itu seketik. Ya. Itu tidak pas gagahnya. Bahasa Allah gagah yang pas. Palingu, hidung, gigi pas saja. Tak ada celahnya. Itu yang datang ke kamar Maryam. Maryam pun anak gadis. Nyusuram di kamar tak kunci. Datang laki-laki tak tanggung gagah. Apa kata Maryam di surat Maryam itu? Ini Tuhan. Saya berlindung kepada engkau jika engkau orang takwa, in kunta taqiyan, pergi. Tak mencari Maryam mau belakang pergi. Kalau engkau orang takwa, tak mencari. Itu hebatnya Maryam itu sedang ibadah. Kalau anak-anak gadis ini Pak, ya kan datang terus bibir di kamarnya Pak. Oh itu pingsan itu histeris. Kenapa? Karena Maryam itu memang dia punya level hidayah yang sangat tinggi. Kerja ibadah dan gangguan tidak ada satupun yang bisa masuk. Nah, tadi di ayat 37, Maryam ternyata dapat makanan dari langit setiap hari.
sejak kecil. Makanya di langit, ketika dia hendak makan, itu yang mengasuh dia Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bertanya Maryam, "Anna laki haza?" Dari mana kau dapat makanan? Kata Maryam, "Huwa min indillah," ini dari Allah. Kata Zakaria, makanlah. Kalau dari Allah makan. Apa maknanya itu? Maryam itu baru dapat hidayah karena memang dari ketik berawal dari kebersihan makanan. Makan itu langsung dari Allah dan dia tidak boleh makan kecuali dia menjawab ini makan dari mana. Kalau kadang-kadang ada anak-anak pulang main kok roti cie kan, dapat awak tanya di mana teh? Aduh ibu mana minta makan sedikit, minta makan sedikit. Harus mau tanya kalau ibu di mana roti? Jangan-jangan ibu disembah roti orang di laptop ibu. Jadi memang dari kecil itu sudah disterilkan. Makan itu yang paling pokok. Itu makanya orang-orang tertentu Pak yang sampai ke level ibadah yang paling tinggi itu, mereka tidak mau minum ini. Kenapa? Tidak bisa dijamin itu halal. Boleh jadi ada zat yang lah dimasukkan kemari. Bahkan kalau mereka minum kali semua sudah ngabui sudah. Ini takut mempengaruhi ibadahnya. Mereka tidak mau makan kemasan juga. Karena tidak bisa menjamin itu bersih. Bahkan kalau makan tangan padi sudah, sapi sudah, lampu sudah, kan, header sudah, masak sudah, makan. Sehingga steril Pak, tidak mau coba di pasar Pak. Ada orang-orang yang sampai segitunya kalau ingin menikmati ibadah. Jadi memang ternyata ibadah kita ini akan terasa nikmat itu karena hidayah dan itu berawal semua dari yang paling utama itu justru makanan. Ya. Jadi kalau ada balik hati berbuat baik, balik kan. Waktu kalau lanjutkan baca di surat apa tadi? Al-An'am surat yang ke-6 125 tadi. Ciri orang yang tidak dapat hidayah apa? Kan kalau orang dapat hidayah dia kan lapang hatinya dia. Kalau orang yang tak diberi hidayah apa cirinya kata Allah di ayat 125 itu? Ya ja'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Hatinya kok balik saya berbuat baik. Sampai saya rasanya itu tandanya hidayah jauh. Jadi Bapak Ibu kalau ada balik, saya langkah kaki balik, saya hati balik, saya berbuat baik itu tanda hidayah jauh. Makanya guru aku dulu benar itu ya. Bapaknya bersono kan, mana tuh kan. Jadi kami dulu kalau mengaji itu kadang sudah subuh mulai mengaji. Terus sampai kadang sudah isya sampai jam 10 malam. Akhirnya si guru aku sudah semain isya itu kalau buka kitab. Waduh kadang dekat tukang pun lalu itu aku sudah makan haram. Itu gede, kalau dekat tukang itu yang raja apa itu makan haram. Ya mungkin itu maka sebenarnya mempertakut kalau aku ya. Royola agak atau apa, cuman boleh jadi itu benar ya. Ketika balik ya dibawa menuju kebaikan itu boleh jadi hidayah kita cuma masih. Nah itu kenapa kita 17 kali minta hidayah setiap hari itu yang kita minta ya, minta hidayah. Nah, dan jalannya lurus siratal mustaqim. Kita siapa itu yang siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Nah, jadi ini penjelasan siratal mustaqim itu siapa? Jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Coba. Siapa mereka? Mereka adalah disebutkan di surat An-Nisa ayat 69. Di surat yang keempat 69. Surat yang keempat ayat 69 itu menjelaskan siapa an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka yang telah menempati jalan yang engkau beri nikmat yang dapat hidayah itu kata Allah, "Wa may yuti'illah wa rasul." Siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Mereka akan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Satu, an-nabiyyin. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu tafsirannya ada di surah An-Nisa ayat yang 69. Satu, yang orang yang diberi nikmat itu kata Allah an-nabiyyin.
para nabi. Dua, wasiddiqin. Siddiqin ini orang-orang yang jujur, yang benar dalam keimanannya, yang benar-benar jujur dalam keimanannya, tak pura-pura beriman. Siddiq, kalau sudah Abu Bakar, yang gelarnya as-siddiq. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Syuhada. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Maka kata Allah, ulaika hasuna ulaika rafika. Kalau kau ingin berteman, bertemanlah dengan mereka karena mereka lah sebaik-baik teman. Hasuna rafika. Nah, jadi ibu kalau kamu mencari kawan, carilah kawan yang dapat hidayah. Siapa mereka? Mereka nih, an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Mereka kata Allah, itulah sebaik-baik kawan. Orang kalau ingin mencari kawan, kok kawan juga? Kawan juga pembohong, begitu. Kok satu bohong? Minimal bela bohong. Ya. Makanya semua pembohong pasti tidak dapat hidayah. Makanya kata Nabi, iyyakum was-sidq. Jujurlah. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan mengantarkan kepada puncak kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, dan puncak kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Dan jauhi kebohongan. Iyyakum wal kizb. Hati-hati bohong. Fa innal kizb yahdi ilal fujur, karena kebohongan akan mengantarkan kepada dosa. Wal fujur yahdi ilal nar, dan ujungnya neraka. Maka kalau kita mencari kawan, nih as-siddiqin, orang jujur, dan as-salihin, orang-orang saleh. Sebab begini Bebe ya, kita ini kalaupun tidak dapat hidayah, tapi kalau kawan orang baik, itulah yang akan menuntun kita dapat hidayah. Ya. Dan kawan itu kadang pengaruhnya Pak. Bila ada disebut kepatawa, bakawan dia tukang apa kan yasuk, bakawan dia tukang parfum minimal kan wanginya, kan baca wanginya. Ya. Bakawan dia ustaz minimal pun nak kepada ceramah azan badai. Ya, sama kawan dia ustaz. Ya minimal bakawan dia ustaz pun dulu sampai kepala kami yang gitu. Kalau ustaz tuh sabar lama-lama nanti juga. Tapi kalau dia preman bakawan dia pakai kejanjak kantang terpek. Kadang pengaruh kawan Bapak. Dulu di kampung Bapak kalau preman doa Pak cari ustaz tadi punya lima yang duduk kayak gitu. Pasti sampah lama-lama serpiknya itu. Nah, tinggal main kau ini Pak. Kadang pengaruh kawan itu Pak. Kalau kawan itu ustaz memang pandai azan. Bakawan itu tukang minum minimal tukang ngetong. Pada kepada minum ngetong. Nah, jadi kalau ingin dapat hidayah, kalau hidayahnya kurang, bakawan orang dapat hidayah. Itu kenapa Allah menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang dapat hidayah itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah at-nabiyyin, as-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Maka kata Allah, hasuna ulaika rafika, itu kawan terbaik kalau kau ingin berkawan. Andai kamu tidak dapat hidayah, hidayah itu akan datang bila kau memilih kawan yang baik. Itu. Ya kalau kawan orang baik itu, dianggap baik Pak. Nah, tapi kawan orang tidak baik, apapun. Kan ada kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengidentifikasi dirinya dengan suatu kaum, dia bahagian dari itu. Nah. Apa preman kadang, tapi pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Itu apa orang acara-acara kenduri man. Apa semua mendoa itu. Bahkan itu, ini apa pakai kok pakaian ustaz. Walaupun apa preman beda preman kata, kalau dicari orang loh. Kenapa? Itu pakaian Pak. Kenapa menyerupai ustaz? Abu ustaz tak? Abu pakai levis sabit-sabit, pakai baju oblong, kau pengen mendoa apa itu? Dijaga duduk mah, tak mungkin kau disuruh mendoa apa. Bahkan itu pakaian kamu salah. Nah, kan sederhana gitu kan. Jadi mengidentifikasi diri itu penting. Salah satunya kawan itu penting gitu. Ya. Itu makanya Abu Lahab tuh kayak itu. Abu Lahab itu orang baik Pak. Baik Abu Lahab itu Pak. Paman kontan Nabi.
kakak kandung dari bapak Nabi Abdullah. Saya induk paman konten Abu Lahab. Ketika Nabi meninggal dan ketika Nabi lahir, Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab yang paling bahagia dari semua pamannya, Pak. Sehingga yang merdekakan budaknya Suwaibah disuruhkan menyusukan Muhammad kemenakannya. Tolong susukan kemenakan saya Muhammad sebelum dia dapat ibu susu. Makanya Abu Lahab itu Pak di neraka setiap hari Senin dikurangi azabnya oleh Allah. Kenapa? Dia pernah bergembira di hari Senin ketika Nabi lahir. Itu kenapa Maulid Nabi itu dasar itu hadis itu. Abu Lahab dikurangi azabnya karena gembira di hari Senin saat Nabi lahir. Abu Lahab itu masuk neraka Pak, bukan karena dia tidak baik, salah memilih kawan Pak, memilih istri. Makanya wa mra'atuhu hammalatal hatab. Yang membakar Abu Lahab itu istrinya. Dia tuh orang baik, cuma istrinya salah pilih kawan. Kawan iblis. Makanya Bapak Ibu hati-hati memilih kawan kok. Dia telongsong tuh balik Pak. Nah, di sini mau di sini ketika lah mulai. Dulu ndaknya lihat Pak. Ternyata kawan itu ibadah gadang pengaruh. Itu ternyata nanti Pak, nanti Bapak baca di soal Zuhruf ya. Manusia nanti menyesal dan masuk neraka Pak. Itu gara-gara salah memilih kawan. Coba di Bapak Ibu lihat di surah Al-Furqan ayat 28. Nah, surah Al-Furqan ayat 28, 25, 28. Ya, 25, 28. Ketika manusia digiring ke neraka Pak, digiring ke neraka, manusia berteriak. Apa yang diteriakkan manusia? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya Tuhan, andai kata saya tidak berkawan dengan si fulan, saya akan masuk neraka. Ternyata yang membawa kita ke neraka itu kawan Pak. Kawan. Ya. Ternyata nanti masuk surga manusia karena kawan juga Pak. Coba lihat Bapak lihat. Ada surah Az-Zukhruf. Ya. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Ya. 4367. 4367. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua kawan-kawan di dunia di akhirat akan berubah menjadi musuh. Hanya satu kawan yang menyelamatkan kita ke surga, illal muttaqin, kalau kita punya kawan takwa. Antara kita ini Bapak Ibu nanti akan saling menyelamatkan. Bapak nanti, andai kata saya nanti dapat kuota menyelamatkan banyak orang, andai kata, maka Bapak Ibu tinggal pakai tangan, Ustaz, awak sama-sama di Nifar, Ustaz, amri. Tinggal angkat tangan saja Pak. Iya. Atau aku tahu sendiri. Karena kita berkawan. Tuh. Atau apa itu yang dapat kuota banyak. Karena kan ada syafaat. Allah berikan, nanti Bapak baca surat Taha, surat 20 ayat 109. Kata Allah, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man azina lahur rahman. Kata Allah, nanti di akhirat ada orang-orang tertentu yang Allah berikan kewenangan menolong orang. Dan Allah berikan dia wewenang memilih siapapun dan berapapun yang dia suka. Ada yang dapat kuota 1.000, 2.000, 1 juta bagi ibu. Allah suka dengan ucapannya. Kau mau mengambil berapa? 1.000, ambillah berapa kau suka. Ada orang-orang nanti yang diberikan Allah wewenang untuk memberikan syafaat namanya. Disitulah pentingnya berkawan dengan orang-orang baik. Itu makanya kata Allah tadi, inilah orang-orang yang tak jadi kawan, karena itu akan menyelamatkan. Boleh jadi amal Bapak Ibu sedikit, tapi karena berkawan dengan orang-orang baik, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, an'ama alaihim, yang Allah berikan nikmat, yang an'amta alaihim tadi, ternyata orang-orang yang an'amta alaihim itu dapat syafaat, dapat wewenang memberi syafaat. Maka kata Allah di surat Al-Nisa ayat 69 tadi, kawan mereka. Jadikan mereka kawan, kata Allah. Orang-orang telah mendapat hidayah dan nikmat tadi. Karena mereka akan menyelamatkan kita. Nah, itu makanya Bapak Ibu perbanyak berkawan dengan orang saleh. Jadi musuh orang saleh. Jadi persekusi orang saleh itu. Hukum berbeda, jawab pahamnya hormati.
muliakan, biarkan dia beribadah dengan pilihan dan dalil. Karena boleh jadi satu waktu dia akan menolong kita, Bapak Ibu. Orang baik dibenci, diusir, dipersekusi. Saya di akhirat itu. Ternyata Allah katakan kawan yang disesali manusia masuk neraka apa kawan, Pak? Yang menolong manusia ke surga kawan juga. Makanya kata Allah, kawan-kawan nanti semua jadi lawan. Ilal muttaqin, kecuali engkau kalau punya kawan orang-orang takwa. Dan mereka itulah orang-orang yang dapat hidayah tadi. Mereka lah an'amta alaihim, yang siratal mustaqim itu an'amta alaihim. Yang an'amta alaihim itu yang disebut surah An-Nisa ayat 9 tadi. Mereka yang para nabi, karena para nabi tidak mungkin kita berkawan lagi, karena sudah habis. Tapi yang as-siddiqin, as-salihin itu bisa kita jadikan kawan. Itu makanya Pak, salah satu obat hati kita ini supaya lembut, kan jadi ada yang topik gitu ya, tabuh hati gitu ya. Salah satu adalah duduklah bersama orang saleh. Apa kalau duduk orang saleh, tampaknya baca Quran, tampaknya berzikir, tampaknya baca yang baik-baik. Dan itu akan mempengaruhi awak. Apa yang dilakukan kawan itu? Tapi kok bakawan tu, lalu ketika kuliah tak bakawan tu pamen kuah, tu memang kuah. Tu bertanya cik apa aku dan ko you apa dia? Dan besok Bapak Ibu kita akan dituntut mati itu Pak. Makan you. Iya. Oh, aku ada cerita Pak. Ya, cerita Allah malam yo tidak cerita. Jadi ada orang pamen kuah dari kedek Pak, dari di Yogyakarta kuah ya. Raka mati Pak, rasa keratul mau. Hanya mari air Pak, udang. Anak itu heran, teragak di udang apa? Nyampe pagi lah udang tak masak, nyuasak, lah masak dah kita Pak, udang Pak. Nyamari baru udang. Tipu kawan sama main kuah Pak. Udang, nyampe kerja kuah udang. Go, yo, mati lah. Itu Pak. Jadi karena manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaan, dan kebiasaan itu dibangun dengan kawan. Itu kenapa kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi, manusia akan dibentuk oleh kawan. Dirinya adalah kawannya. Itu kenapa pepatah Arab mengatakan begini Pak, anil ma'i la tasal wasal an karini. Kalau engkau ingin tahu seseorang, jangan tanya dia, tanya siapa kawannya. Karena kawannya itulah mencerminkan siapa dia. Apa itu kalau ingin dapat hidayah, bakawan ada orang mendapat hidayah. Itu minimal usaha. Salah satunya itu lah orang-orang disebutkan oleh surah An-Nisa ayat 69 itu. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak jalan yang engkau, orang-orang yang engkau marahi. Siapa yang kau marahi? Yahudi. Maghdub ini Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Kenapa maghdub Bapak Ibu? Orang Yahudi ini adalah orang yang suka mengingkari janji. Mereka pernah bersumpah, nanti kalau kita lihat tentang sejarah orang Yahudi, pernah mereka bersumpah itu bukit ketika padonya Pak, diangkit bukit Tursina ketika pado sebagai saksi. Nyur, tidak yuk Pak, memenuhi janji. Minta makan bewu kelaparan, turun makan dari surga, mana dan sawah, membangkang dong. Orang Yahudi itu Pak, itu Masya Allah, itu paling ingkar janji. Manusia yang paling ingkar janji itu Yahudi, yang paling pembohong. Paling rakus makhluk riba itu Yahudi yang menemukan sistem. Mereka rakus, pembohong, ingkar janji. Itu maghdub, Allah marahi mereka. Itu kenapa begini Pak. Pernikahan itu dalam Al-Quran disebut misahkan ghalizah, perjanjian yang amat berat. Saya jelaskan ayat-ayatnya, ada 3 ayat itu. Misahkan ghalizah itu perjanjian yang amat berat, yang salah satunya digunakan Allah bukan hanya untuk pernikahan, untuk orang Yahudi. Perjanjian orang Yahudi namanya misahkan ghalizah juga. Kenapa? Karena orang menikah ini Pak, kalau dibatalkan janjinya, bercerai dia, dan mohon maaf ini karena di satu persoalan sepele bercerai nih Pak. Padahal dia tidak memenuhi janjinya masing-masing, dia seperti orang Yahudi Pak, dimarahi Allah. Makanya kata Allah Pak, kata Nabi, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah bercerai. Halal, tapi Allah paling benci kepada itu perceraian, karena perceraian itu sama orang Yahudi, tidak memenuhi janji.
Padahal akad nikah itu perjanjian yang berat. Tuh, Maudud itu orang Yahudi. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kami gabungkan dengan mereka. Orang Yahudi yang engkau marahi, karena mereka selalu menyalahi janji. Orang yang pembohong tak kena hidayah. Orang yang ingkar janji tak kena hidayah. Hebatnya Pak, para pembohong itu akan terus berbohong untuk menutupi bohong-bohong itu. Pak, kalau berbohong untuk menutupi bohong itu bohong lagi. Ya. Ibu kalau ditelepon dikawin kan, ini mah kini yo, kamu sedang di kampus, pada di rumah. Josia di kampus, untuk menjauhi bohong itu kan. Aku kau surang atau kamu sama pasti kau bohong. Jo itu, apa saya udah dibohong, aku bohong sudah itu. Dan mungkin orang dapat hidayah, makanya Maudud Yahudi. Nah, walad dalil itu Nasrani yang sesat jalannya. Kenapa Nasrani sesat, Ibu? Nasrani kok bully sesat doanya, Ibu. Dalam hukum Nasrani itu hukum rahmat namanya, Pak. Mereka menerapkan sistem Allah kok Maha Penyayang sehingga tidak bully, Pak. Sadonya los. Itu Nasrani. Sehingga menikah kok tidak perlu. Ya. Sado yang di dunia kok bully dimakan, tidak boleh makan, Pak. Babi makan yo, jet makan yo, satu. Itu aku sesat. Orang yang tak berbakti itu, Bang. Nyo hidup aku aman, tak ada bakti. Ku bakti yang boleh, bakti yang tidak. Selama hidup kita di sini, kita tidak akan sesat. Tapi bila keluar dari batas-batas, tidak mungkin hidup di dunia aku tak ada batas, Pak. Bagi orang Nasrani tidak ada batas hidup. Karena itu mereka sesat. Karena hidup yang tidak dibatas itu hidup yang sesat. Kita ini, Pak, ada yang boleh, ada yang tidak. Kan coba apa tanya ke orang Nasrani, apa yang tak boleh? Aduh, Pak, boleh sebenarnya. Sudah, apa yang tak boleh? Ada boleh sebenarnya. Kalau ada yang makan dan boleh tak? Boleh sebenarnya, Pak. Kita enggak. Orang Yahudi, Pak, justru haramnya lebih banyak dari orang Yahudi. Yang tak haram pun tak haram banyak. Atau makhluk dimarahi Tuhan punya tambah-tambah hukum itu, Pak. Orang Nasrani nyoloskan sebenarnya. Orang Yahudi nyokabit sekabit-kabit. Atau makhluk orang pun dimarahi dua-duanya tak dapat hidayah. Nah, kita ada aturan, ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, itu namanya hidayah. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ya di soal Al-Fatihah itu kenapa Al-Fatihah itu abstraknya Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya 4: akidah, ibadah, muamalah, dan kisah-kisah umat yang lalu. Nah, ayat terakhir inilah ayat yang berisi kisah umat yang lalu itu yang memang dominannya dua saja, Yahudi dan Nasrani. Jadi Al-Maudud itu Yahudi, Ad-Dalil itu Nasrani. Baiklah Bapak Ibu, sudah 11:30 hampir. Kalau ada pertanyaan agak 10 menit lagi, seperti jam, saya persilahkan. Ya, pertanyaan dari saya. Mungkin sambung dulu ya, Pak Ustaz. Ini ada di surat Al-Mustaqim. Saya mengartikan bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Dan juga yang menerjemahkan bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jadi dia membedakan antara bimbing dan bimbing. Itulah kenapa Bapak Ibu bahasa Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Tidak bisa. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang, ya itu kenapa dipilih sebagai bahasa wahyu, Pak. Karena bahasa yang paling sempurna dan bisa mewakili apa yang akan disampaikan oleh manusia dan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terjemahan itu tidak bisa membuat kita paham, tapi mengerti bisa. Tidak bisa. Coba Bapak Ibu lihat. Malaikat yang mencabut nyawa. Baca wan-nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabah. Itu tidak bisa diartikan, Pak. Bagaimana mengartikan? Paling diartikan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan lembut, demi malaikat mencabut nyawa yang saling yang berlomba-lomba. Tapi tidak bisa diterjemahkan, Pak, kecuali kita jelaskan makna kosakatanya secara leksikal dan secara semantik. Baru kita mengerti.
Tapi untuk menerjemahkan itulah keterbatasan bahasa Indonesia. Tidak bisa. Onta, Pak. Dalam Al-Quran kan, apalah yang turun ilal ibili kaifa khuliqat. Onta juga, Pak. Ya, jangan onta juga, Pak. Onta itu ada dalam Al-Quran sekitar 5 atau berapa kosakata. Tapi siapa yang kita terjemahkan dengan onta? Orang beda. Beda. Ya. Wa izar italu utilat, apabila onta diabaikan, itu onta juga, Pak. Ital. Onta juga. Bahasa Indonesia hanya bisa menerjemahkan onta. Karena itu kita harus memahami konteksnya, makna leksikalnya, makna semantiknya, supaya kita bisa memahami. Jadi memang ihdinas siratal mustaqim itu arti harfiahnya, kalau Bapak mematikan, ya Allah, tunjuki saya ke jalan yang benar dengan Engkau antarkan langsung dengan pihak yang membawa, dengan menghadirkan ketenangan ke hati saya. Tapi kok sepanjang itu kan terjemahannya kan lagi pada orang tabahnya Al-Quran di mulut. Tapi begitulah keterbatasan bahasa. Ya, kalau mau dijadikan tunjuki, tuntunlah boleh. Cuman disitulah kita perlu tafsir namanya, merinci makna. Tanpa itu kita tidak akan mengerti. Ya. Sama juga Pak, misalnya apa nanti kita zalikal kitab. Ya, zalikal itulah buku. Kenapa tidak ini, Pak? Kenapa tidak hazal kitab? Kenapa zalikal kitab? Kan sama-sama kata tunjuk juga tuh. Ya. Kenapa Alkitab? Kenapa tidak zalikal Quran? Kan yang dimaksud itu juga tuh. Ya. Kenapa harus pakai alif lam, Pak? Kenapa tidak dibuang saja alif lamnya? Zalika kitab. Kan sama juga. Kenapa harus pakai alif lam Alkitab? Ini arti berbeda, Pak, artinya. Terjemahannya bisa sama. Tapi ini tidak sama, Pak. Apa buang alif lamnya? Zalika kitab, demikianlah buku kitab. Apa arti alif lam? Arti itu terjemahannya. Cuma tidak akan sama, Pak. Secara semantik tidak sama. Tapi terjemahan tidak akan menjelaskan itu. Karena kalau dijelaskan tafsir namanya terjemahan ya, Pak. Tapi yang namanya terjemahan kan membantu saja kita bisa, bukan untuk memahami. Gitu. Ya. Berarti memahami kan dengan dasar bisa kata dulu gitu. Harus, Pak. Harus yang betul. Ya. Justru kalau tidak apa dulu itu bisa jadi salah dalam memahami. Itu kenapa Nabi Muhammad pun pakai guru, Pak. Kan bisa saja Allah langsung kan ke hati Nabi, tapi tidak, ada guru Nabi, Jibril namanya. Jibril itu guru Nabi, Pak. Kita baca di soal kiamat, Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ya Muhammad, bila telah kami bacakan kepada Al-Quran, baru kau boleh mengikutinya. Pada tuntunan Nabi Muhammad pun tidak boleh, Pak, sembarangan membaca Quran, dibacakan dulu oleh Jibril, setelah selesai kau baru ikuti kata Allah. Itu Nabi Muhammad saja, tak perlu guru. Lagi kita. Makanya kita ya begitulah. Dia perlu guru. Silakan. Anggapan orang banyak dalam pikiran saya karena saya dengar, jadi yang ibadah itu sekarang kan ya puasa sunat, sholat, zakat, ke masjid, lalu apalagi. Padahal saya mendengar ini betul benar, saya pernah mendengar ada seorang yang di masjid ada setiap hari, sepanjang hari itu pagi sholat, baca Quran, sholat lagi sampai sore untuk malam. Tapi ada lagi satu lagi orang yang mengatakan makna itu dia, saya pernah dengar seperti itu. Kata Nabi yang mengatakan makna ini lebih mulia daripada yang sholat, yang puasa. Itu saya tidak baguskan. Kenapa? Karena ada juga yang berkata ada orang yang terbaik itu yang banyak manfaatnya bagi orang lain, gitu kan? Selama ini kita mendengar di ceramah ini kan sekarang kalau puasa itu kita baca ini, cara yang menekankan kita harus membantu orang, memudahkan urusan orang, gitu kan? Apa lagi? Yang pernah membantu orang lain yang lebih itu kan lebih tinggi dari misalnya nilainya kalau kita bandingkan kita bisa. Jadi sekarang ada orang yang misalnya masalah puasa, saya rasa ada orang mengundangkan kita kan lebih baik dianjurkan malah menyenangkan lebih orang ini kan. Jadi bagaimana posisinya antara amal yang kita baca Quran dan Sunnah dengan membantu orang yang lebih depan, karena yang lebih kita belakang.
Begini Pak, kan itu rahasianya kenapa surga tidak satu, kenapa pintunya tidak satu. Jangan paksa orang masuk di pintu yang sama. Orang boleh memilih masuk dari pintu macam-macam. Bapak Ibu yang jadi dosen masuk dari pintu guru. Yang pegawai, yang tukang sampah dia masuk dari pintu tukang sampah. Bapak Ibu, saya itu kalau ceramah subuh, saya jam 4:15 sudah berangkat dari rumah, jam 4:30 itu saya di jalan tuh, kalau subuh. Dan yang saya temukan di sepanjang jalan itu Pak, jam 4 itu para tukang sampah yang membersihkan kota Padang. Sepanjang jalan Pak, jam mampir, dan aku di jam malam mulai kerja malam tuh. Aku kalau lagi ceramah di Mungkur tukang sampah, jadi di Masjid Mujahidin itu Pak, di Makam Pahlawan itu ada dulu kajian rutin tukang sampah tiap Selasa tuh. Tukang sampah tuh Pak, tidak pandai ini baca semayang Pak, tidak duri baca semayang, tidak apa lagi Fatihah. Tapi bekerja apa-apa Ibu, salat saja 5 waktu menurut kemampuan Bapak. Selebihnya Bapak pungut saja sampah. Bapak tidak perlu tahajud malam-malam, tahajud Bapak memungut sampah. Itu tahajud Bapak. Makanya Bapak Ibu jangan dipahami ibadah yang akan mengantarkan orang ke surga itu hanyalah zikir itu, baca Quran. Bukan, itu iya betul, tapi tidak itu satu-satunya. Karena semua orang ditempatkan Allah di tempat yang beragam. Tapi posisi itu akan menentukan dijadikannya sebagai lahan ibadah. Ada sahabat itu, ada saya. Ini orang pergi perang. Lalu ada pemuda yang badannya kekal, lewat saja, dia ikut perang. Apa celoteh yang lain? Ikut pajak itu satu barang jawab barang kadang padu. Kadang kupaten itu otot-otot barang banyak musuh kelari ini, kena mati ini. Apa kata Nabi? Andai dia pergi ke pasar berdagang demi memenuhi kebutuhan anak istrinya, maka nilainya sama dengan kita yang berperang. Kalau dia pergi ke hutan mencari kayu bakar, lalu diikat, dibakar, dijual yang untuk makan istri anak orang tuanya, maka nilainya sama dengan kita yang berperang di jalan Allah. Apa artinya Bebo? Pintu surga itu macam-macam jalannya Bebo. Jangan menggelar harus ini, tak bisa Bebo. Ya. Yang ada hadis Nabi ini Pak. Seorang wanita bila dia melahirkan 2 orang anak perempuan, dia melahirkan 2 anak perempuan, dan dia mendidik anaknya sampai dia anak itu dewasa dan baik anak itu, anak yang baik ya. Maka ibunya itu menunggu mati saja masuk surga, mati masuk surga. Nah itu, duo ibunya, pencet apa tuh namanya? Ya, duo. Tapi tanya, kok cie apa Nabi? Walaupun satu. Kenapa tuh banyak? Tembok tadi pintu lain. Apa maknanya Ibu? Masuk surga tuh ibu, tidak perlu ibu ke masjid rame-rame, tidak perlu. Ibu cukup urus anak ibu, itulah pintu ibu ke surga. Itu ibu didik anak ibu sampai dewasa, sampai dia nanti berumah tangga, sudah dia jadi perempuan yang salihah. Ibu masuk surga dengan pintu itu. Apalagi kata Nabi, ayu ra'atin matan wazawjuha radiyallahu anha jannah. Perempuan mana saja yang ketika mati dan dia membuat suaminya puas ketika hidup, maka perempuan itu langsung masuk surga. Ibu tidak punya anak, ibu tidak pandai serakah, tidak pandai hati, tapi ibu suami ibu kok sabana puih di ibu tidak ada tu kaki hati ibu tidak ada kecewa, tidak ada pada mengabuk ibu lah. Ibu tak, aduh apa? Aku takut pulang tunggu ibu ada baru pulang. Jadi ibu yang punya suami, pintu surga ibu tuh, suami itu rawatnya baik-baik. Tuh, apa makannya, minumnya, pakaiannya, apa lalunya. Makanya Nabi mengatakan perempuan mana saja kalau tidur dia suaminya jengkel, dilaknat malaikat sampai pagi. Semua malaikat mengutuk, melaknat. Kenapa? Perempuan yang punya suami, pintu surga itu suami itu. Jadi dia pokoknya sudahlah taat sama suami. Yang tagahan nanti, yang disuruh raja. Jadi pintu surga itu banyak. Bilang pintu siapa? Apa kata Nabi lalu? Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang diamankan Allah di padang mahsyar. Saat panas Masya Allah, manusia berdiri 50.000 tahun antri menunggu saat amal akan ditanya.
Yang panas tak bisa dibayangkan, haus tak bisa dibayangkan. Ada 7 manusia yang diamankan PU. Allah amankan di tempat VVIP. Tidak panas, tidak haus, tidak dihisap. Lewat saja nanti. 7 itu yang nomor 1. Bukan ahli sholat, bukan ahli puasa, bukan ahli haji. Imamun adil, pemimpin yang adil. Yang jadi gubernur, jangan tahajud. Tak perlu tahajud gubernur itu. Memimpinlah dengan adil, itulah jalan dia ke surga. Yang jadi presiden tak perlu dia baca Quran, khatam, tak perlu. Cukup dia jadi presiden, bikin kebijakan yang mensejahterakan umat, adil, masuk surga dia dengan itu. Jadi semua orang punya pintu macam-macam, Pak. Semua orang. Tergantung kita menjadikan posisi kita itu sebagai ibadah. Apa kata Nabi? Ada 7 amal, sab'atun yajri ajruhunna lil 'abdi ila yaumil qiyamati ba'da mauti. Ada 7 yang menyelamatkan manusia mulai dari alam barzakh sampai hari kiamat. 7. Salah satunya apa? Man 'allama ilman. Yang nomor 1, siapa yang pernah mengajar ilmu. Yang guru masuk di pintu itu. Jadi ibadah itu umum, Pak. Yang apa disebut salat, puasa itu namanya ibadah mahdoh. Nabi nama tambah di Quran. Contoh Nabi baca itu namanya syarat mutlak. Tapi kita kesana ke sana ini banyak apa amal kita. Yang membuat pesawat itu Pak, kok Islam yang paling dulu suruh lewat. Yang membuat pesawat, yang membuat laptop kok Pak, kok Islam aja membuat laptop Pak. Paling dulu suruh lewat. Cok ini kok Pak, kalau tidak ada teknologi kok apa belajar. Apalah amalnya itu. Tapi syaratnya kan ada. Wa huwa mu'minun, kata kuncinya semua amal itu akan diterima Allah kalau dia beriman. Nanti mau baca di surat 16 ayat 97. Ya, surat An-Nahl 97. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Tambah tak akan dinilai sebanyak apapun amalnya. Jadi kalau lah beriman tuh 1 kaki disuruh Pak, 3 cie lekok cari. Kaki dulu. Cara masuknya macam-macam tak? Jadi jangan Bapak Ibu kira yang ustaz itu masuk subuh benda dan hafal Quran senang. Bapak Ibu yang matematik, yang fisika semua sama haknya. Ya tentu kalau ngajar ikhlas karena Allah. Tapi kalau sertifikasi dikajarnya tak. Ya begitu Bapak Ibu kan. Kalau penjangan tambah, kinerja tambah. Tapi kalau penjangan tak turun, kinerja turun nanti tak. Begitulah Bapak Ibu ya. Silakan Ibu. Tadi yang membesarkan anak perempuan yang baik. Ada janji yang. Ya, janji Nabi itu. Kalau yang membesarkan anak laki-laki, dibesarkan dengan cara yang baik, apa janjinya? Anak laki-laki tidak ada Ibu. Cuma anak itu dia. Dia masuk surga karena doa anak laki-lakinya. Kalau nanti anak perempuan dia masuk surga karena merawat anak perempuannya, mendidiknya. Kalau dia punya anak laki-laki saleh mendoakan dia, maka kata Nabi akan diangkat ke surga yang paling tinggi. Nanti ada manusia itu, kata Nabi, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi yaumal qiyamati fil jannah. Ada orang yang diangkat ke surga paling tinggi, Pak, amalnya sedikit. Malu dia bertanya, lalu dia kepada Tuhan mengadu, ya Tuhan, amnani hazar, kok seru buahmu sehebat Tuhan, kok serancak, kok dulu ibadah pemandi di dunia. Apa kata Allah? Hazar istighfari waladi kalaka, karena anak mendoakan setiap hari. Anak laki-laki. Maka walad itu anak laki-laki. Makanya walad. Walad itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan bintun. Makanya di hadis anak perempuan itu bintun. Man kanat laha bintan, siapa yang punya anak perempuan 2. Ada Ibu, yang punya anak laki-laki, pasal dia doa nama wis. Kok mati ya wis soal di koyo jadi imam yo. Cukup itu jalan Ibu masuk surga. Bahkan bukan masuk surga, paling tinggi surganya. Kan masing-masing tidak sama jalannya Bapak Ibu. Ya aku punya anak kok Ustaz. Ini lain lah begitu jadi. Jadi pasuk di pintu tuh. Pintu banyak, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Cukup Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insyaallah kita lanjut.
Kita tutup dengan doa kafarat dan murah berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.